Kok Bu Siti Siap ya? Aisyah malah masuk ini? Kalian aja dulu, gak apa-apa. Hmm. Baik, insya Allah sudah siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Adib malam ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Pak. Sehat Insya selalu. Allah ya. Terima kasih atas persiapannya yang eh, sudah luar biasa untuk malam ini. Baik Pak Arif, kita ujian komprehensif ini mungkin tadi sudah dengar dari Bu Nur ya. Iya, Pak. Kurang Yang lebih pertama, lah, Pak. ya, kurang lebih tata caranya sama ya, nggak nggak terlalu repot. Dan pertama ini kita ujian baca tulis Quran. Siap, Pak. Sudah siap spidolnya Pak sama Insya Allah kertasnya. sudah, Pak. Oke. Mohon Qurannya sudah ada? Sudah, Pak. Oke, siap ya. Tolong Pak Arif dibuka surat Maryam. Surat Maryam. Ya, ayat 7 dan 8 saja. Tunggu Pak. Belum, Pak. Belum ketemu, Pak. Maryamnya, Pak. 300. Surat ke-19. Ayat ke Ayat 1 sampai 3 aja Pak. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wa asta'ala ar-ra'su sayba wazda'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Sadaqallahul azim. Ah, oke, sekarang Bapak menulis. Sudah siap spidol sama itunya. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Oke. Nulis ini biasanya Pak ya, kita sering baca tapi nulisnya susah. Kalau Oke, imla biasanya memang agak susah, Pak. Karena harokat apanya kadang kan panjang pendeknya memang kita yang agak bingung nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus Bapak tulis ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Perlu saya ulangi? Tidak, nggak usah, Pak.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Saya, Pak, Ini, Pak. kurang tengah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, terima kasih ya, Pak Arif. Bentar. Saya screenshot dulu. Oke, tadi ya, tuh, dua. Oke. Oke, kita lanjut, Pak Arif ya. Oke, siap, Pak. Nah, Pak Arif, kemarin Bapak ngupload 3 modul ajar ya. Iya, Pak. 3 modul ajar, yang utama PBL, PJBL, sama Sama P5RA, Pak. P5 PPRA. oke. Ini kami hanya eh, ngecek pemahaman Bapak tentang modul ajar. Dan kalau siang tadi presentasi dulu enggak tentang modul ajar? Kalau cerita Bu Ani, cerita yang di kelas Pak Indra memang menampilkan modul ajar dulu, mempresentasikan dulu, Pak, Ya, modul ajarnya, Pak. silakan Bapak pilih modul ajar yang menurut Bapak eh, Bapak kuasai. Tidak harus yang PBL ya, Pak ya. Bebas ya, Pak. Kan ada 3 nih tadi yang diupload. Oh, ya. Nah, pilih satu. Oke, siap, Pak. Karena di sini yang sudah saya buka PBL, Pak. Nah, itu Mantap. saya langsung apa PBL-nya aja ya, Pak ya. Oke, aman Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hilang ya, Pak ya? Enggak, tampil. Ada Pak. Eh, Kecil ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar saya yang berbasis PBL, Pak. Di mana di dalam modul ini saya akan mengajarkan kepada anak didik saya, yaitu tentang mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Adapun kompetensi awal daripada modul ajar ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan rukun sholat Jumat, duha, dan tahajud. Kemudian peserta didik mampu mempraktekkan sholat Jumat, duha, dan tahajud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun dalam modul ajar ini ada profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin atau yang biasa kita sebut sebagai P5 PPRA, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini dimensinya yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya untuk profil rahmatan lil alaminnya di dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama berkasih sayang dan berkeadilan, menghormati perbedaan dan menyebarkan kebaikan, membangun harmoni sosial serta berorientasi pada kemajuan. Adapun sarana prasarana yang nantinya akan saya gunakan di dalam pembelajaran ini di kelas yaitu menggunakan printer, laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet. Dan nanti ketika pembelajaran itu berlangsung akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak tahu nanti entah itu
jaringan atau apa, kan seperti itu, Pak. Jadi ini bukan sarana prasarana yang baku, yang kaku, maksudnya masih bisa berubah-ubah lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian target peserta didiknya yaitu kelas 4B dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang. Adapun tujuan pembelajaran di dalam modul ajar yang sudah saya susun ini yaitu mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat untuk yang pertemuan pertamanya, kemudian untuk pertemuan kedua mampu mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Adapun KKTP-nya atau kriteria ketercapaian pembelajarannya yaitu menjelaskan syarat wajib sholat Jumat, menjelaskan syarat sah sholat Jumat, menjelaskan rukun-rukun dalam sholat Jumat, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, menjelaskan adab-adab dalam sholat Jumat. Dan ketika nanti anak itu sudah mempraktekkan ibadah sholat Jumat ini, maka KKTP-nya yaitu mengikuti khutbah Jumat dengan khusyuk, menjalankan rukun sholat Jumat dengan benar, menjalankan adab-adab sholat Jumat seperti datang lebih awal, memakai pakaian bersih, dan menjaga ketenangan. Kemudian, adapun pembelajaran pertama, pembelajaran pertama ini yaitu kami awali dengan kegiatan pembuka. Di dalam kegiatan pembuka ini biasanya berisi dengan kegiatan-kegiatan rutinitas, baik itu menggunakan model PB atau model yang lainnya. Yang pertama yaitu membuka pelajaran, menyapa, berdoa, mengecek kehadiran, kemudian doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Siswa diingatkan untuk mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaat bagi tercapai cita-citanya. Di sini ada kami memasukkan nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasilanya. Kemudian menyanyikan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian di sini guru juga memberikan penguatan terhadap menanamkan semangat nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak, kemudian melakukan apersepsi. Pada kegiatan inti sesuai dengan sintak daripada PBL yang sudah kami susun, yaitu yang pertama adalah kami membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompoknya. Kemudian peserta didik menentukan ketua kelompoknya masing-masing. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya pertanyaan pemantik tersebut yaitu mengapa kita harus sholat, sholat apa yang bisa kita lakukan di siang atau malam hari. Nah, dengan adanya pertanyaan pemantik ini tadi, di situ siswa diajak untuk menyelami lagi, untuk berpikir tentang materi yang akan kita ajar pada hari itu, akan kita bahas pada hari itu. Kemudian presentasi masalah. Setelah siswa diberi gambaran pada pertanyaan pemantik tadi, kemudian diberikan presentasi masalah. Guru memberikan gambaran kasus yang berhubungan dengan sholat Jumat melalui slide PowerPoint atau video pembelajaran. Di sini siswa melihat video pembelajaran yang disetel melalui PowerPoint. Kemudian setelah melihat video ini tadi, anak kemudian diskusi kelompok dengan tema yang terdapat dalam rubrik aktivitas kelompok. Di sini ada sudah saya susun LKPD-nya yang sesuai dengan ini. LKPD yang pertama di sini. Jadi setiap kelompok nanti memberikan jawaban
itu di lembar tugas kelompok ini. Terus untuk peserta didik laki-laki, karena sholat Jumat hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan tidak melakukan sholat Jumat, maka tugasnya juga harus kita bedakan, Pak. Nggak bisa kita generalisir, perempuan juga harus menguasai sholat Jumat. Nggak, kan seperti itu. Makanya di sini ketika laki-laki nanti kita bedakan, laki-laki menceritakan tentang pengalamannya melakukan sholat Jumat, kemudian apa persiapan yang dilakukan sebelum sholat Jumat, bagaimana tata cara sholat Jumat, terus yang perempuannya itu menceritakan pengalamannya jika seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, apa yang dilakukan oleh siswa perempuan itu, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya, setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dan terakhir, kemudian guru memberikan penguatan dari hasil diskusi tersebut. Memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan. Guru menyimpulkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk penilaian ini juga sudah kami siapkan untuk LKPD-nya, Pak. Yang mana itu nanti ada aspek spiritualnya dan juga aspek sosialnya yang bisa kita nilai selama pembelajaran tersebut berlangsung. Dan di sini juga sudah kami siapkan juga untuk soal sumatifnya untuk mengukur kemampuan siswa. Baik, itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran PBL pertemuan pertama. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti menyesuaikan, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Arif. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali malam ini ya. Sepertinya sudah disiapkan secara maksimal ini. Boleh Baik Pak stop Arif, share ini, Pak. Langsung di stop juga nggak apa-apa, silakan. atau Di stop nggak apa-apa. stop Materi aja. kan Oke. saya Oke, juga siap, udah Pak. paham. Oke, kita diskusi dikit ya Pak Arif ya. Siap, Pak. Insya Allah. Bisa tegang, dosa tegang, santai-santai. Santai, Pak. Oke Pak Arif, dalam modul ajar Bapak tadi ada Bapak tadi menggunakan media ya, Iya, media Pak. pelajaran. Nah, ini sedikit pertanyaan dari kami ya. Bagaimana cara Bapak untuk merancang skenario ya, skenario pembelajaran yang berbasis proyek? Ini kan modulnya berbasis masalah tadi kan? Iya. Ah, oh ya, oke, kita balik ke fokus ke modul aja ya. Ya, Bagaimana siap, Pak. Bapak menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran berbasis masalah? Jadi kan tadi kan Bapak pakai media teknologi kan? Iya, Pak. Siap, Pak. Bagaimana Bapak nilai itu? Seefektif apa media teknologi, baik itu jaringan internet atau media ajar yang Bapak gunakan melalui YouTube, ya? Itu kan perpaduan dengan TPAJK ya. Iya, Pak. Seefektif apa itu penggunaan media dalam modul PBL Bapak penggunaannya? Kalau menurut saya sangat efektif, Pak. Karena apa? Pada usia anak-anak usia kelas 4 SD, ketika mereka disuguhkan dengan materi yang berbeda, Pak, dengan biasanya. Biasanya kita suguhkan hanya dengan ceramah atau dengan apa kan gitu. Ketika kita mencoba dengan menggunakan media baru atau metode baru, itu hampir bisa dikatakan anak itu antusias, Pak. Berbeda kalau kita ceramah, kayak biasalah mungkin cuman itu saja. Nah, ketika kita apa kan mereka tidak bisa menebak ke depannya itu apalagi nih yang mau disajikan oleh Bapak Guru. Akhirnya mereka antusias, Pak. Makanya itu perlu adanya yang namanya pergantian media ajar.
Jangan misal kita sudah asik nih dengan ceramah. Ketika kita terus menggunakan ceramah walaupun awalnya efektif, lama-lama nggak efektif lagi, Pak. Harus perlu ada perubahan kan seperti itu. Yang akhirnya itu menjadikan anak itu lebih tertarik seperti itu. Rasa ingin tahu anak usia SD apalagi kelas 4 itu sangat tinggi-tingginya, Pak. Ketika dia diajak berselancar pada internet untuk mencari informasi ketika sarana prasarannya itu sudah menunjang, saya rasa sangat-sangat efektif. Mungkin itu, Pak. Jadi memang betul media ajar yang berbasis internet itu membantu ya mengkondisikan kelas pertama Iya, Pak ya Pak. pasti. Iya, Pak. Di awal-awal juga ketika kita mulai buka proyektor, buka laptop, Nah, itu anak-anak sudah anak antusias. udah penasaran, Pak. Iya. Kan nggak Pak ini ngomong biasanya apa pakai ini? itu, akhirnya kan penasaran nih seperti itu. D. Membantu untuk meningkatkan pembelajaran Pak ya. Iya, Pak. Oke, saya sepakat dengan itu. Nah, di apa namanya modul tadi saya lihat LKPD Pak Arif ini sangat menarik ya. Dengan berbagai macam bentuk dan gambar yang saya rasa memang memancing untuk pengetahuan siswa ya, memancing minat siswa dalam mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya Pak Arif memastikan bahwa LKPD yang Bapak rancang itu mampu menstimulasi pemikiran reflektifnya? Bapak bisa memastikan bahwa oh, anak-anak ini bisa terstimulasi pikiran-pikirannya yang apa namanya berkembang seperti itu dengan LKPD itu. Baik, Pak. Ya, bentar, bentar. Khususnya dengan Oh, materi Bapak tadi ya. oh, iya, iya, Materi Pak. Nah, sholat Jumat tadi ya. iya, Pak. Oke, oke. Dengan adanya LKPD itu tadi, Pak, jadi anak itu sudah kita siapkan apa yang mereka butuhkan, Pak. Terus kemudian disitulah peran serta seorang guru, Pak. Di dalam kurikulum Merdeka ini, anak itu aktif, sedangkan guru pasif. Guru hanya memberikan fasilitas-fasilitasnya. Ketika anak sedang berpikir, anak sedang berdiskusi kelompok, bukan berarti di situ guru hanya diam kan, Pak. Nah, itulah fungsinya. Di situ guru mengorganisir, guru melakukan evaluasi, guru memberikan apa ya, bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok tersebut. Kita mendatangi kelompoknya, mungkin di situ tetap ada anak yang mungkin jawabannya kurang pas atau ada pertanyaan. Nah, ketika mereka itu kita suruh bertanya, biasanya malu Pak untuk bertanya. Tapi kalau kita datang di kelompoknya yang kelompok kecil itu tadi, nggak ada Pak yang mentertawai kalau dia itu tanya, walaupun pertanyaannya mungkin agak nggak masuk akal kan seperti itu. Kadang murid ketika kita suruh bertanya, dia takut Pak, diketawain temennya Pak. Nah di situ fungsinya ketika ada kelompok kecil, dia mendapatkan dukungan dari teman-teman kelompoknya, kelompok kecil ini tadi. Akhirnya mereka menjadi aktif Pak. Mungkin di situ, Pak. Betul sekali ya. Jadi LKPD itu memang gunanya seperti itu. Jadi dasar kita membuat LKPD itu memang diperuntukkan untuk mengembangkan pertama minat dan minat dan kita depan minat siswa ya. Yang kedua, mengkondisikan apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Di LKPD setelah saya lihat dan ini saya rasa modul ajar sebelumnya, Pak ya. Iya, Pak. Modul ajar sebelumnya dan sudah juga pernah kami lihat ya alhamdulillah LKPD-nya mendukung dan support untuk modul ajar itu. Oke, Pak Arif, udah dua pertanyaan ya. Dua atau tiga nih? Saya, bye. Oke, siap, Pak. Oke. Kemarin waktu sebelum ke Loka kan ada materi ya, belajar tentang teori belajar dan prinsip belajar. Ya? Insya Allah ada, Pak. Kalau tidak salah ingat ada, Pak. Oke. Pernah dengar teori behavior? Behavior, insya Allah pernah, Pak. Oke. Tolong Bapak jelasin sedikit sepemahaman Pak Arif tentang teori behavior dalam kurikulum Merdeka ini.
Teori behavior ya, Pak ya. Ya, behaviorisme. Apakah teori ini mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum mereka? Bagaimana pendapat Bapak tentang teori ini? Sebenarnya teori behavior itu sangat mendukung, Pak. Jadi di dalam kesuksesan pembelajaran di kelas itu, sebenarnya eh, kalau boleh berterus terang, Pak, guru itu masa bodoh, Pak, dengan teori-teori yang ada, Pak. Benar, masa bodoh. Tetapi gurulah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Ketika mengikuti teori behavior, ketika mengikuti teori konstruktivisme dan lain sebagainya, justru terkadang tujuan pembelajaran tidak tercapai, Pak. Tetapi ketika guru sudah menyelami dunia anak-anak tadi, apa yang dibutuhkan anak, karena pembelajaran itu kan ada teori sebagai apa? Pembelajaran sepanjang hayat, Pak. Nah, di situ ketika anak sudah nyaman dengan cara mengajar guru, nyaman dengan lingkungan belajarnya, dan guru juga udah nyaman dengan apa yang akan disampaikan kepada siswa, di situ teori-teori pembelajaran itu menjadi nomor sekian, Pak, bagi guru, kan seperti itu. Tapi kalau Oke, kita ngikut secara teori pembelajaran, entah itu behavior dan lain sebagainya, yang saya rasa mungkin bahkan eh, berapa persen lah dari guru yang menguasai teori-teori tersebut kan seperti itu. Tetapi dalam prakteknya justru eh, terkadang yang tidak paham itu malah justru berhasil dalam pembelajarannya seperti itu. oke, betul sekali ya. Dan saya sepakat dengan Pak Arif ya tentang teori tadi, bahwa ya memang teori behavior itu mendukung dalam tujuan pembelajaran. Jadi capaian tujuan pembelajaran melalui penguatan positif atas perilaku yang diinginkan. Oke Pak Arif, terakhir nih mungkin pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari kami ini untuk profesional ya. Kan setahu kita kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya, Pak. Nah, bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran? Pendekatan apa yang Bapak gunakan? Eh, dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak, karena di situ kita harus mengakomodasi kebutuhan siswa yang auditori dan kinestetik, Pak. Jadi ada anak yang nyaman dengan belajar di kelas, ada anak yang nyaman ketika kita belajar di luar kelas atau di lapangan, kan seperti itu. Nah, Hmm. seperti halnya modul ajar yang sudah saya susun, Pak. Di sini di dalam ini tadi, untuk pertemuan pertama itu kan fokusnya kita di kelas, Pak. Pembelajaran di kelas secara teori. Mungkin ada anak yang nilainya unggul di situ, ada anak yang nilainya rendah ketika di kelas kan seperti itu. Tetapi pada pertemuan kedua di situ sudah saya rancang bahwasannya sholat Jumat itu mereka kalau hanya teori saja itu kurang, Mbak. Maka harus ada yang namanya praktek kan seperti itu. Tetapi kalau di dalam kelas untuk praktek pembelajaran sholat Jumat itu memang agak terbatas, Pak. Makanya di dalam materi ini ada sholat Jumat, duha, dan tahajud. Nah, itu untuk yang kinestetik atau yang lapangan, anak itu bisa belajarnya yaitu melalui yang di sholat duha misal. Bisa kita praktekkan setiap waktu di sholat, di sekolah kan seperti itu. Biasanya kami kalau yang jam pagi, Pak, di sekolah, jam pagi itu saya ajak untuk sholat duha berjamaah, Pak. Tapi kalau yang jam terakhir sebelum pulang, saya ajak sholat zuhur berjamaah kan seperti itu. Karena jam terakhir kan, udah masuk waktu zuhur, tidak mungkin kita ajak sholat duha, ya udah gantinya
sholat zuhur berjamaah. Tapi kalau yang jam pagi masih bisa kita sholat duha kita kan seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk Oke, mengatasi yang berdiferensiasi tadi, Pak. betul ya. Jadi ya mantap sekali Pak Air malam ini menguasai betul materi baik dari modul ajar maupun pemahamannya dari teori-teori belajar tadi kan. Nah, Terus dan saya yakin ini praktek di lapangannya sudah melakukan apa yang dikatakan sekarang kurikulum merdeka ya. iya, Pak. Jadi alhamdulillah untuk Pak Arif malam ini. Apa masih mau saya kasih pertanyaan lagi? Kasihan yang lain nanti, Pak. Oke ya. Sudah waktunya juga sudah 25 menit kalau hitungan kami ya. Oke, Terima kasih siap. untuk malam hari ini Pak Arif dan mohon bantuannya untuk selanjutnya nanti untuk ikut merekam teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Oke, nilai nanti kami input di LMS kan. Oke, siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Semangat, menyala. Ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gimana nih Oh, teknis?